Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman gizi yang ada di rumah, senang sekali saya Jasti Prastianingsi. Saya Amara Farista yang akan menemani teman-teman gizi di rumah pada kesempatan kali ini. Dan tentunya dengan podcast perdana kita yaitu Ngemil Ilmu. Nah, di episode pertama kali ini kita bakal bahas yang penting dan menarik juga nih, yang sering banget kalian dengar sejak kecil, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Tapi, apakah konsep ini masih relevan di tahun 2025? Nah, biar nggak penasaran ya, kita kedatangan narasumber nih dari mahasiswi gizi yang keren banget bersama kita hari ini, yaitu Kak Adel, seorang mahasiswi S1 Gizi dari Universitas Sriwijaya. Halo semuanya, senang bisa berada di sini. Kenalin, saya Adel Mera Putri, mahasiswa S1 Gizi Universitas Sriwijaya yang akan mempersembahkan podcast kali ini. Baik Kak Adel, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik, sekarang sih lagi sibuk nugas ya sama skripsian. Kalau Kak sini gimana nih? Alhamdulillah baik. Oke Kak Adel, kan bahasan kita kali ini tentang 4 sehat 5 sempurna. Berita yang cukup menarik perhatian saya nih, yang ingin saya share juga ke Kak Adel, yaitu judulnya Makan Bergizi Gratis plus susu gunakan 4 sehat 5 sempurna. Menurut pakar itu sudah kuno. Boleh minta tanggapannya Kak Adel tentang berita ini, terutama dikaitkan dengan pembahasan kita pada hari ini. Wah, menarik banget ya beritanya. Kalau dari judulnya kan masih pakai 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau tanggapan aku sendiri itu penting banget untuk kita terus mengedukasi masyarakat bahwa sekarang tuh kita punya yang namanya pedoman gizi seimbang yang lebih sesuai dengan kebutuhan gizi saat ini. Gizi seimbang itu nggak harus soal jenis makanan, tapi juga memperhatikan porsi, aktivitas fisik, kebersihan, sama pola makan yang sehat dan teratur. Oke, nah tapi kayaknya sekarang itu kita sering dengarnya ya tuh pas sehat 5 sempurna ya Kak. Dan apa sih Kak bedanya sama pedoman gizi seimbang ini? Sebenarnya konsep 4 sehat 5 sempurna tuh dari tahun 1990-an ya, sebagai penyederhanaan. Fokusnya itu ada di 4 kelompok makanan, ada nasi, lauk, buah, sayur, plus susu sebagai penyempurnaan gitu. Tapi zaman sekarang tuh kita nggak pakai lagi tuh yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita pakai yang namanya pedoman gizi seimbang. Gitu ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih ilustrasi yang menggambarkan gizi seimbang? Ada dong, bentar. Ini dia. Wah, boleh dijelasin nggak ya Kak lebih detail nih, apa sih sebenarnya gizi seimbang itu dan kenapa sih istilahnya itu beda dari 4 sehat 5 sempurna? Boleh banget. Jadi gizi seimbang ini merupakan konsep makan ya, yang memenuhi kebutuhan zat gizi tubuh secara proporsional dan bervariasi. Jadi bukan cuma fokus ke jenis makanan tertentu, tapi juga porsi dan variasinya tuh diperhatikan gitu. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan kita lebih menekankan pada 4 kelompok makanan ya. Tadi yang kayak aku bilang ada nasi, lauk, buah dan sayur, plus susu. Tapi sekarang tuh kita tahu bahwa tubuh tuh butuh lebih banyak variasi dan keseimbangan supaya zat gizi yang ada di tubuh kita tuh lebih optimal gitu. Jadi gizi seimbang itu lebih fleksibel ya Kak, atau lebih menyesuaikan kebutuhan tubuh kita gitu? Betul banget nih, misalnya kita harus makan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga cukup air. Itu semua tuh harus seimbang supaya tubuh kita tuh bisa berfungsi secara maksimal. Tapi Kak, kenapa sih kita tuh harus meninggalkan konsep 4 sehat 5 sempurna ini sendiri dan beralih kepada gizi seimbang? Itu apa kekurangan dari 4 sehat 5 sempurna? Jadi sebenarnya 4 sehat 5 sempurna tuh sudah bagus ya pada zamannya. Tapi sekarang kan ilmu gizi tuh udah cukup berkembang ya. Jadi kita tahu kalau tubuh tuh butuh lebih dari sekedar 4 makanan tadi. Misalnya lemak sehari itu penting, serat dari sayur dan buah juga harus cukup, dan kita tuh harus batasi gula, garam, serta lemak. Jadi gizi seimbang ini lebih lengkap dan sesuai dengan pola makan modern yang lebih kompleks. Gitu ya Kak. Dan saya juga pernah baca nih Kak, kalau kita konsumsi gula, garam, lemak yang secara berlebihan itu bisa bikin masalah kesehatan nih Kak. Nah itu kan bisa penting banget ya Kak untuk menerapkan gizi seimbang untuk mencegah penyakit kronis seperti obesitas, diabetes ataupun hipertensi. Nah ini penting banget nih.
Jadi gizi seimbang itu tuh bukan cuma buat kenyang, tapi untuk menjaga fungsi tubuh itu tetap optimal. Kalau kita makan terlalu banyak gula, lemak, garam tadi ya, itu bisa banget meningkatkan resiko obesitas, hipertensi, sampai diabetes. Nah, gizi seimbang ini sendiri membantu mengontrol asupan zat-zat itu. Misalnya nih sayur dan buah kan kaya akan serat sama antioksidan ya. Itu bisa membantu menurunkan kolesterol. Protein juga bisa membantu memperbaiki jaringan tubuh. Dan karbohidrat kompleks kayak nasi merah itu bisa membantu menjaga kadar gula di dalam tubuh kita supaya tetap stabil. Jadi dengan pola makan seimbang ini, resiko penyakit kronis itu bisa ditekan secara signifikan gitu. Kak Adel, kalau kayak kita nih anak kos ya, yang kayak dikejar waktu nih untuk tugas atau skripsian nih, ada gak sih Kak kayak tips simple nih untuk kita buat nerapin gizi seimbang ini tanpa ribet gitu? Ada dong, gizi seimbang itu kan gak harus ribet. Yang penting kita tahu prinsip dasarnya. Makan beragam, sesuai porsi, dan seimbang. Nih, contohnya ya kan kamu anak kos. Bisa banget pakai konsep isi piringku. Nih, isi piringku. Jadi kamu bisa ambil nasi atau sumber karbo lain, terus kamu tambahin lauk seperti tahu, tempe, itu kan murah ya di warung-warung. Terus sayur yang bisa dimasak cepat kayak tumis kangkung, bening bayam gitu. Kalau bisa tambahin buah juga kayak pisang atau apel, tuh praktis banget. Terus ada 10 pesan gizi seimbang nih. Yang pertama ada syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jangan pilih-pilih kalau makannya, nanti jadi picky eater. Terus yang kedua, banyak makan sayur dan buah yang cukup supaya pencernaannya lancar, nggak susah buang air besar gitu. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kalau kita makan yang geprek terus kan bosan ya. Terus yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Kayak yang tadi kita bilang kalau bisa beresiko untuk terkena penyakit kronis. Yang keenam, biasakan sarapan. Kalau nggak sarapan itu namanya meal skipping, nggak boleh tuh ya. Terus yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman biar nggak dehidrasi. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir supaya kalau kita makan pakai tangan nggak kotor tangannya. Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Oke, cukup simpel ya Kak itu, dan bagi teman-temannya bisa dicontoh ya ini ya. Dan jadi nggak perlu ribet, yang penting kita tahu porsi dan variasinya itu pas ya. Betul, dan jangan lupa juga untuk olahraga minimal 30 menit setiap hari. Betul Kak. Kita tahu kan Kak sekarang kayak makan sehat itu penting ya, tapi kenapa sih kita tetap butuh lebih dari bukan sekedar makan sehat aja? Kenapa kita harus juga menjaga kebersihan, memperhatikan aktivitas fisik, dan juga menjaga berat badan ideal kita? Jadi meskipun kita udah makan sehat nih, tubuh kita tetap butuh pilar lain untuk bisa benar-benar sehat secara keseluruhan gitu. Di pedoman gizi seimbang itu kita ada 4 pilar ya. Yang pertama ada konsumsi makanan beragam. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Dan keempat, memantau berat badan secara berkala. Misalnya nih, kamu makan sayur dan buah setiap hari, tapi jangan olahraga dan kebanyakan duduk gitu. Itu kan kayak sama aja ya. Iya. Itu bisa jadi tetap resiko gitu kena penyakit metabolik kayak diabetes, obesitas gitu. Atau kamu makan sehat tapi lupa cuci tangan sebelum makan, itu kan nanti ada Kontaminasi. ada kontaminasi, ada bakteri di tangan ya. Jadi kamu malah kena diare nanti karena bakteri. Jadi semuanya tuh saling terkait gitu. Berat badan ideal tadi juga penting karena itu jadi indikator umum apakah asupan gizi kita tuh seimbang apa enggak. Jadi jangan cuma fokus di makanannya aja, tapi juga gaya hidup secara keseluruhan terus diperhatikan. Baik, Adel, seru banget di obrolan hari ini. Makasih banyak ya udah membagi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Sebelum penutupan nih, ada tips terakhir nggak untuk pendengar kita, teman-teman gizi di rumah? Sama-sama ya, senang bisa berbagi di sini.
Semoga teman-teman di rumah bisa makin paham dan semangat buat hidup sehat. Jangan terjebak label sehat atau tren-tren diet yang lagi viral di TikTok. Dengerin tubuhmu, konsultasi ke ahli jika perlu, dan nikmati prosesnya. Oke, makasih banget ya Kak. Dan buat kalian di rumah, teman-teman gizi yang di rumah, bisa share episode ini ke teman-teman yang masih percaya 4 sehat 5 sempurna itu ya. Pantengin terus segmen kita, Ngemil Ilmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and keep balance. Bye.